Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma irfa' annal waba wal bala wal ghala ya rahman ya rahim. Mungkin biar nikmat begitu ya. Kemarin sudah kita bacakan hadisnya, untuk sanadnya belum saya bawakan, dan kita masuk pelan-pelan ke hadis ini. Kita coba menikmati dari mukaddimah dahulu, dari pendahuluan dari pensyarah. Adapun profilnya Imam Nawawi tidak perlu kita bacakan. Kita lihat kenapa beliau menjelaskan persoalan ini ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidil khalqi wa asyrafil mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah Rabbul alamin. Rabb itu artinya pemilik. Ya. Rabb itu artinya pemilik. Kalau dia digunakan dengan diidhofahkan atau digabungkan dengan kata lainnya, maka itu boleh untuk manusia. Seperti ketika Abdul Muthalib mengatakan ana rabbul ibil, saya pemilik unta-unta. Ana rabbul bait, saya pemilik rumah, itu boleh. Tapi kalau sekedar kata rabb berdiri sendiri tidak boleh. Itu hanya boleh untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata rabb itu sama dengan mengandung makna rabb kulli syai', pemilik segala. Dan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang dimiliki oleh Allah itu kalau disebutkan secara menyendiri disebut sebagai al-alamun. Samanya adalah al-alamin, semesta alam. Semesta alam itu artinya apa? Kullu syai'in siwallah, segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan segala sesuatu selain Allah itu adalah makhluqatillah, makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi segala hal selain Allah itu disebut alam semesta. Dan alam semesta itu adalah segala yang Allah ciptakan. Dan dia punya fungsi sebagai alam. Alam itu artinya tanda. Tanda itu juga disebut sebagai ayat. Ayat alam itu sama maknanya, tanda. Tanda-tanda kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita memuji Allah dengan apa? Hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Dengan pujian yang banyak, baik lagi melimpah. Mubarak di sini maknanya adalah dia banyak itu kemudian berlipat ganda. Sesuatu yang berkah itu sesuatu yang kebaikannya berlipat ganda. Yang kebaikannya tidak terhenti di satu titik, tapi kemudian dia melimpah. Makanya harta yang diberkahi itu imbasnya banyak, efeknya banyak. Dan harta itu ketika dia kehilangan berkahnya, dia akan kehilangan efeknya, meskipun kuantitasnya tidak berubah. Nah, wassalatu wassalam ala sayyidil khalqi. Adapun sholawat dan salam, ya, doa-doa kebaikan, doa-doa keselamatan, doa-doa kesejahteraan itu untuk siapa? Sayyidil khalqi, ya, tuannya para makhluk, sayyidnya para makhluk, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus asyrafil mursalin, semulia-mulianya Rasul. Para Rasul itu mulia semua, tapi di puncaknya itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak hanya kepada beliau, tapi juga kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya. Karena dari kedua kelompok inilah, yaitu dari keluarganya, dari sahabat-sahabatnya lah kita tahu Islam. Ya, kita tahu dari mereka, bukan tahu dari diri kita. Ya, maka keluarga dan sahabat beliau adalah para penerima misi dakwah Nabi. Jadi Nabi mengajarkan kepada mereka, dan merekalah yang mengajarkan kepada kita. Amma ba'du fa inna asyrafal kalami ba'da kalamillahi ta'ala hadithu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam.
Sesungguhnya semulia-mulianya perbincangan, semulia-mulianya omongan setelah perkataan Allah Subhanahu wa taala adalah hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau kita tuh sibuk dengan kata-kata, ya, itu kita harus milih kata-kata apa dan kata-kata siapa. Karena itu nanti akan mempengaruhi diri kita. Ya. Kalau kita sibuk dengan omongan orang dan orangnya nggak benar, isinya pun juga nggak bermanfaat, habis umur kita. Ya, kita dengerin omongan orang, ocehan orang. Makanya kita pun bergaul itu juga harus punya syarat dan ketentuan, punya tujuan. Kalau kita bersahabat, kalau kita berteman dengan siapapun sekedar kenal boleh ya, orang kafir pun nggak ada masalah. Tapi kalau sudah bersahabat, duduk akrab, itu pilih-pilih. Karena Anda akan kehabisan umur Anda. Ya. Dan ingat, yang namanya bersahabat itu biasanya pasti berbincang. Dan kalau berbincang, omongan orang itu mempengaruhi kita. Saat orang sekolah SMP SMA itu, omongan teman itu lebih berdampak daripada omongan guru. Omongan guru dipertanyakan, omongan teman diterima mentah-mentah, padahal temannya jahil, sukanya ngajak bolos, ahli maksiat. Habis umur kita. Sudah habis, kemudian rugi. Ya. Makanya kemudian sama-sama dengerin perkataan, sama-sama membaca perkataan, pilih, pintar-pintar milih. Setelah kalamnya Allah, sibuklah dengan kalamnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita di rumah punya buku-buku hadis. Ya, buku hadis itu paling enggak 3. Ya, yang kecil-kecil aja, yang ringkes-ringkes saja. Kan cetakannya kan juga bisa milih ya, bisa kita pilih. Karena yang cetakan murah pun tidak selalunya buruk. Banyak juga yang bagus. Yang pertama Arba'in ya. Kalau Arba'in itu jelas isinya adalah pokok-pokok agama. Yang kedua Riyadhus Shalihin ya, itu adalah hadis-hadis akhlak, dan Bulughul Maram. Dan gak harus langsung, pelan-pelan saja. Ya. Dan ingat, ketika kita membeli seperti itu, kita sedang, uang kita itu seperti jihad di jalan Allah ya. Itu sedekah adalah sedekah paling utama, karena itu sedekah untuk diri kita. Dan sedekah itu tidak hanya sekedar untuk diri kita, tapi sedekah dengan sebaik-baiknya sedekah, yaitu apa? Ilmu. Kalau kita sedekah untuk orang saja itu pahalanya dilipat gandakan, hartanya dilipat gandakan, apalagi sedekah untuk diri kita agar kita mengenal agama dan semakin memahami kebenaran, tentu lebih dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada ungkapan konyol dari kalangan ulama itu, ada ungkapan begini, kalau kamu mau kaya, beli buku. Aneh kan? Ya, tapi itulah yang mereka lakukan. Jadi ada, Allah sudah siapkan alokasinya. Ya, tinggal bismillah saja. Sembari bersiasat ya. Hari ini beli ini dulu, bulan depan yang lainnya lagi, atau 2 bulan lagi, nggak ada masalah. Ya. Kalau makanan bagi tubuh kita penting, ya, padahal kita bisa puasa, makanan bagi ruh dan jiwa kita lebih penting. Ya, karena yang abadi dari diri kita adalah bukan tubuh kita, tapi ruh dan jiwa kita. Maka menyibukkan ruh kita dengan kalamnya Rasulullah setelah kalamnya Allah itu adalah sesuatu yang penting gitu ya. Alladzi la yantiqu anil hawa, dan Rasulullah tidak pernah bicara karena motif kesenangan, motif kekuasaan, tidak ada Nabi. Nabi itu bicara tuh ya yang benar-benar aja. Yang perlu disampaikan, yang berkaitan dengan diri beliau dia tidak muncul. Bal kalamuhu nurun min rabbih. Kalam beliau adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuhyi bihil qulub. Dengan perkataan beliau, banyak hati manusia yang dihidupkan, yang kemudian hidup. Wa yahdi ila tariqin mustaqim. Dan dengan kalam beliau pula lah banyak hati manusia itu yang kemudian mendapatkan petunjuk untuk menempuh jalan kebenaran. Ya, kalau orang mendapatkan motivasi dari omongannya Mario Teguh, masa dari Nabi nggak termotivasi? Aneh kan? Kalau kita dapat semangat dari omongannya Lambe Turah misalkan, masa dari Nabi nggak? Aneh kan? Nah itu dia. Wa manhaju hayati liman arada ayyan juwa minad dunya wa yahruja minha wa qad faza bis sa'adati war ridha fid daraini manittaba'a sunnatal mustafa wahtada bi hudahu. Nah,
Selain itu perkataan Nabi adalah manhajul hayah. Perkataan beliau itu kalau kita kumpulkan, kita tata, itu akan menjadi metode hidup kita, jalan hidup kita. Dan secara khusus bagi orang-orang yang memang menghendaki keselamatan di dunia. Ya, kalau orang pengen selamat di dunia, ya ikuti perkataan Nabi. Dan keluar dari dunia dalam kondisi selamat, maka ikuti perkataan Nabi. Barang siapa yang ingin berbahagia, ikuti perkataan Nabi. Barang siapa yang ingin mendapatkan ridha Tuhannya, maka ikuti perkataan Nabi. Dan kebaikannya di dunia dan di akhirat. Maka barang siapa yang mengikuti Nabi kita Muhammad SAW dan menempuh petunjuk yang beliau tunjukkan, maka hal-hal tadi akan terrealisasi, akan ternyatakan di dalam diri kita. Summa inni aradtu an aktuba syarhan muhtasaran li kitabil arba'ina fi mabanil islami wa qawaidil ahkam. Adapun kata beliau, ya, saya ingin membuat sebuah penjelasan yang ringkas untuk kitab, padahal isinya cuma beberapa halaman saja, ya. Tapi saking mulianya, masa yang mensarah itu orangnya bukannya, ya. Yaitu Arba'in Nawawiyah, ya, Arba'in mengenai bangunan Islam dan kaidah-kaidah hukum. Ya, jadi Arba'in ini keutamanya adalah dia merupakan pondasinya. Jadi kalau Islam itu punya ajaran A, B, C, D, E, itu ya pondasinya itu ya ini yang disebutkan di dalam Arba'in ini. Allati jama'aha al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi, An-Nawawi. Ya, ada An-Nawawi yang pertama, ada An-Nawawi yang kedua. Yang kedua itu yang Bantani, dari Banten. Dan itu alim, ya. Nah, adapun yang ini adalah yang senior, yang hidup tahun 676 Hijriah atau tahun 1250-an. Li'annahu mustamilun ala usuluddin wa furu'ihi. Karena di dalam Arba'in ini ada persoalan pokok-pokok agama dan cabang-cabang agama. Usuluddin maupun furu'uddin. Pokok-pokok agama maupun cabang-cabangnya agama. Lalu di dalamnya juga membahas tentang apa? Al-jihad, waz-zuhud, wal-adab. Di dalamnya ada petunjuk tentang jihad, tentang zuhud, serta tentang adab. Kullu hadisin minha qaidah azimah min qawaididdin. Bahkan setiap hadis yang ada di dalam Arba'in ini mengandung pondasi agama. Jadi agama kita itu ada bangunannya. Agama kita itu bukan cuma omongan-omongan yang baik dikumpulkan begitu, enggak. Ya, tetapi perkataan-perkataan yang berasal dari Allah dan Rasulnya itu akan membentuk satu bangunan yang di situ nanti kebaikan yang lain itu nempel. Ya. Jadi kalau ada orang misalkan berinstagram, berfacebook, menemukan kata-kata bijak begitu, ya, itu baik saja. Tapi itu acak, itu hanya omongan-omongan acak, ya. Kalau orang mengkonsumsi itu saja, dia tidak mungkin kokoh jiwanya. Ya, mudah galau, mudah susah gitu, karena dia tidak jadi bangunan. Tapi kalau kemudian dia berangkat dari perkataan Allah dan Rasulnya, dia menjadi bangunan, dia seperti pancang yang kita tancapkan ke dalam batin kita. Dia akan kokoh gitu. Nah itu dia. Makanya bagi orang-orang yang belajar agama pertama itu memang paling mudah dapat perkataan bijak dari orang-orang. Tapi kalau dia mau belajar agama tenanan itu ya dia pelajari betul apa yang merupakan pokok-pokoknya. Nah ini kitab ini termasuk yang terbaik dalam persoalan tersebut. Wa hadhil ahadits tanawalaha ulama bi syarah wa tadris wa hifdhiha wa hafidhaha tullab fi jami'i anha'il alam al-islami. Nah, kitab ini sudah disyarah oleh ulama yang sangat banyak. Saya pribadi punya syarah kitab ini mungkin lebih dari 10. Ya, 10 pensyarah. Adapun ya para pelajar yang menghafalkannya itu di seluruh penjuru dunia. Di Nusantara, di Afrika, di Asia Selatan, bahkan di Eropa begitu. Mereka menghafalkan hadis-hadis ini. Wahya bidayatun
Wa hiya bidayatu talibi ilmil hadisi riwayatan. Ya, bahkan ini termasuk buku yang sifatnya pemula bagi orang-orang yang ingin mempelajari hadis secara riwayat. Wa qad ishtaharat li anna al-Imam An-Nawawi katabaha bi ikhlasin wa jama'aha bi inayatin. Barakallahu fiha. Kenapa kitab ini bisa tersebar ke seluruh penjuru dunia padahal cuma tipis, dan kemudian kitab-kitab yang serupa bisa dikalahkan padahal kitab yang serupa itu jumlahnya puluhan bahkan ratusan kitab ya. Di antaranya selain karena memang bobotnya, Imam Nawawi menulisnya dengan penuh keikhlasan dan penuh perhatian, betul-betul dipikirkan. Hadis apa yang beliau letakkan di dalam kitab ini betul-betul beliau pikirkan. Maka kemudian Allah memberkahinya. Sehingga pahala yang beliau dapatkan dari kitab ini saja itu kalau dikumpulkan ya itu bisa jadi melampaui pahala kita semuanya. Pahala kita semuanya dijadikan satu ya, dibandingkan dengan pahala yang beliau dapatkan dari kitab ini, banyak yang beliau dapatkan dari kitab ini. Itu saking banyaknya pahala yang ada di dalam kitab ini. Wa qad salaktu fi syarhiha manhajal azhar asy-syarif. Nah, ini dia sekadar informasi. Pengarang kitab ini, pengarang syarahnya ya. Pengarang syarah kitab ini adalah seorang ulama Azhar ya, dan kita tahu Azhar termasuk madrasah tua ya, usianya lebih dari 1000 tahun. Ya, masih tetap berdiri dan memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Makanya beliau kemudian mengatakan hamahullahu wa ja'alahu baqiyan ila yaumiddin. Semoga Allah menjaganya dan menjadikannya tetap langgeng sampai hari kiamat. Amin. Itu doa beliau, dan karena kita mendapatkan manfaat dari ilmu beliau, kita mengamininya. Ya. Bahwa kemudian ada perbedaan pendapat kita di beberapa persoalan, itu sesuatu yang lumrah saja. Bahwa ada oknum-oknumnya yang melakukan kesalahan, lumrah saja. Siapa yang tidak beda pendapat? Siapa yang tidak salah ya? Nggak ada. Kalau kita mencari orang yang nggak salah ya, ya mati dulu. Nanti ketemu Nabi Muhammad. Ya, kalau Nabi mau nemui, Nabi nggak mau ya sudah, nasib gitu ya. Di dunia ini isinya orang yang salah ya, orang yang salah. Faktubul hadis, summa ta'rif bis sahabi rawi al hadisi, summa ma'ani al mufradat, summa syarah, summa ma yustafadu minal hadis ma'a ba'dil fawaid an-nafi'ah. Wa qad samaituhu tuhfatal kiram syarhal arba'in fi bamanil islam wa qawaidad din. Nah, saya menulisnya dengan metode satu, menuliskan hadisnya. Ya, ini metode, kita belajar bahwa ilmu itu ada metodenya. Agama itu dipelajari dengan ilmu, dan ilmu itu ada kerangkanya, ada metodenya. Pertama, beliau menuliskan hadis, kemudian menjelaskan siapa yang meriwayatkan. Jadi ada profil sahabatnya. Kita bisa mengambil manfaat dari perihidup sahabat yang dibicarakan. Lalu kemudian beliau menjelaskan kosakatanya. Nah, ini bagi yang berbahasa Arab, enak sekali buku ini, tapi kalau yang tidak tahu bahasa Arab nanti kita lewati saja. Tidak ada masalah. Kita semua menempuh level yang berbeda-beda. Allah sudah membaginya. Yang penting kita menempuh perjalanan yang sama, sudah selesai. Ya, nanti yang bersemangat akan bisa melampaui, bisa yang di depan. Yang tidak bersemangat ya nggak ada masalah. Yang penting dia tidak keluar dari jalan ini. Nggak ada masalah. Ya, Allah sudah membaginya seperti membagi rizki. Ada yang Allah bagi dengan belajar agama, ada yang belajar Quran, ada yang belajar hadis. Ya Allah sudah bagi. Yang penting kita semuanya bersemangat dalam kebaikan, nggak apa-apa. Bahkan nanti akan ada yang melampaui. Bahkan ada ini akan melampaui yang mengajar. Bahkan bukan hanya melampaui, jauh berlipat ganda. Bahkan bisa jadi kalau Anda sekalian meskipun seusia dengan saya, kemudian tapi tekun ya, bisa jadi melampaui, dan tidak ada, dan bukan sesuatu yang mustahil, biasa saja. Tapi yang penting kita semuanya berada di jalan yang sama, menuju ke tujuan yang sama, sudah selesai itu ya. Nah, dan kita berharap kita bisa saling tolong begitu. Ya, kita bisa saling tolong di dunia secara umum, apalagi secara di akhirat. Nah, itu dia. Kemudian jadi tadi hadis, kemudian profil periwayat, kosakata, kemudian penjelasan. Lalu kemudian beliau sering menyisipkan yang namanya faidah. Ini yang seringkali kita tidak perlu membaca banyak kitab untuk mendapatkan faidah ini, dan beliau kutipkan
remeh-remeh tapi penting-penting itu ya. Misalkan apa ya? Misalkan ketika bahas tentang hadis mengenai amal itu di penghujungnya, beliau memberikan bahasan faedah tentang sebab-sebab su'ul khotimah. Nah itu dia. Ini perkataan ulama yang sulit kita temukan di kitab-kitab. Kalau kita nggak petani satu persatu nggak dapat. Ini beliau kutipkan, sehingga ini salah satu kelebihan yang saya temukan di buku ini. Dari sekian banyak kitab yang kalau dulu anak Ibnu Jurem ya, itu mungkin belajar hampir 2 tahunan tuh baru sampai hadis ke-6, karena memang kita pakai yang tebal sarahnya ya, penjelasannya itu. Nah itu jelas ada banyak kelebihan di situ, tapi hal-hal simpel yang bermanfaat kayak gini nih nggak ada ya, karena dia panjang-panjang tuh penjelasannya, jadi kadang-kadang capek. Tapi di sini kita temukan ya, itu dia di antara faidahnya. Lalu kemudian belum bahas mengenai apa saja kesimpulan-kesimpulan yang bisa kita ambil dari hadis ini. Lalu kemudian wallahu as'aluhu ayyarzuqahu al-qubula wal ikhlasa wan naf'a fid dunya wal akhirah. Dan Allah begini, wallahi as'alu ayyarzuqahu, demi Allah aku meminta kepadanya untuk memberikan kepada kitab ini penerimaan, al-qabul ya. Ya ini bagi orang yang memang cari pahala tuh betul-betul minta agar karyanya itu diterima masyarakat. Bukan untuk terkenal, bukan, tapi agar menjadi pahala. Apalagi kalau kayak Imam Nawawi ini ya, beliau sudah meninggal 750 tahun yang lalu, tapi karyanya masih kita baca. Ya berarti kan berkah sekali. Salah satu yang kita takutkan dari kematian itu bukan semata-mata ada hukuman di situ. Tapi gimana caranya kalau kita mati itu ada sesuatu yang mengalir kepada diri kita. Nah, makanya mencari sesuatu yang jariah, yang mengalir itu penting. Ya, kalau kita mati ya, orang cerdas itu bukan hanya sekedar yang cari bisnis yang kalau dia nggak ngapa-ngapain duitnya ngalir. Itu orang cerdas pasti mikir itu kan. Tapi yang lebih cerdas lagi adalah kalau dia sudah mati, pahalanya tetap ngalir. Nah itu dia ya. Dan ikhlas ya, ikhlas itu kita mintakan juga. Ikhlas itu bukan hanya usaha kita sendiri. Jangan lupa minta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan hati yang ikhlas. Termasuk kemudian kebermanfaatan. Ya, agar kita tidak hanya untuk diri kita sendiri. Innahu ta'ala sami'un qaribun mujibun amin. Dan sesungguhnya Allah itu maha mendengar, maha dekat, lagi maha menjawab doa-doa hambanya. Baik, karena masih ada waktu sejenak, kita ulangi ya profilnya Imam Nawawi. Imam Nawawi itu namanya adalah Syekhul Islam. Ya, Syekhul Islam itu berarti memang menunjukkan bahwa beliau itu otoritas, ulama besar betul itu, yang pengaruhnya luas. Namanya Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf bin Murra al-Khazami al-Hawrani al-Syafi'i rahimahullah. Namanya adalah jadi julukannya itu Syekhul Islam dan juga Muhyiddin. Julukan lainnya adalah Abu Zakaria, namanya Yahya, bapaknya namanya Sharaf ya, Yahya bin Sharaf. Beliau orang Hauran ya, orang Nawa, orang Nainawa. Nainawa itu katanya begitu dulu Nabi Yunus itu dari situ, dari Nainawa, di daerah Irak, daerah Syria sekarang. Beliau lahir di bulan Muharram tahun 631. 631 itu sama dengan tahun 1240-an. Ini jelang orang-orang Mongol menghancur leburkan Baghdad. Beliau tumbuh kana min sukanin Nawa wa hafidhul Qur'anil Karim wa umruhu sab'u sanawat. Beliau menghafalkan Quran umur 7 tahun. Jadi selesai hafal Quran umur 7 tahun ya. Anak zaman sekarang juga banyak yang di usia itu ya. Itu bukan sesuatu yang, kalau dalam dunia keulamaan itu bukan hal yang istimewa. Bukan hal yang istimewa. Tapi bagi kita itu istimewa sekali. Ya bagi kita ya. Tapi dalam dunia keulamaan itu standar. Itu standar. Nah, wastaghala bil ilmi min sigharihi. Nah ini dia, termasuk yang istimewa dari beliau, ini yang jarang. Beliau itu sejak kecil serius. Beliau sampai dipaksa-paksa temannya main nggak mau.
Beliau mengatakan ma khuliqtu lihada. Saya dilahirkan bukan, saya diciptakan Allah bukan untuk main-main. Ini kalau ini istimewa. Istimewa. Kalau yang hafal Quran umur 7 tahun itu banyak. Tapi kalau yang sejak kecil nggak main-main, nah ini memang beda. Wadhaharat alamatu at-tafawwuq was-shalah alaihi, sehingga sejak kecil itu sudah kelihatan cerdasnya, kelihatan alimnya, kelihatan keunggulannya, itu sudah ada sejak dia kecil. Kana yaqra'u kulla yaumin 12 darsan. Dalam sehari semalam beliau mengikuti majelis seperti ini 12 majelis. Makanya usianya pendek, umur beliau cuma 45 tahun. Ya, tapi jangan tanya karya-karyanya ya. Karya-karya memang Arba ini hanya satu yang paling tipis. Satu pun yang paling tipis. Kalau nyari yang marai mumet, nah banyak ya. Ini yang paling nggak mumet. Gitu ya. Jadi itu ala masayihi fil fiqhi. Jadi ilmu yang beliau pelajari dalam sehari semalam itu apa? Satu, fikih. Kedua, kitab Sahih Bukhari. Lalu kemudian Sahih Muslim. Kemudian bahasa. Kemudian logika. Kemudian sorof, ya, tuturan bahasa begitu. Lalu usul fikih. Kemudian ilmu rijal, jadi pelacakan sanad. Lalu akidah. Kok cuma 9? Beberapa ilmu itu beliau double majelis. Jadi kepada ulama ini belajar, di ulama yang lain juga sama, tapi kitab yang sama. Dua ulama yang berbeda, kitabnya sama. Anda bayangkan kalau katakan satu pelajaran itu 45 menit aja, setara dengan 1 jam pelajaran SMA, ya. Itu kalau startnya jam 5 pagi, selesainya jam paling enggak jam 9 atau 10 malam. Itu udah termasuk istirahat, adus, sarapan, ya. Makan siang, tidur siang sejenak, ya. Tapi kalau dimampatkan ya berarti 45 kali 10 450 tambah 2 90, berarti kan 540 menit ya. 540 menit dibagi 6, 9 jam. 9 jam itu kalau non stop berarti jam 5 pagi ya sampai jam berapa? Sampai jam 3 sore ya. Jam 2 siang lah ya, jam 2 siang. Itu kalau non stop. Tapi masuk yo ratus dan sebagainya. Nah, itu tidak mungkin. Ya, kalau kita asumsikan 45 menit itu sudah dapat 15 menit istirahat, berarti jam 5 sampai katakan jam 6 deh yang normal lah ya, kaya menungso zaman saiki gitulah ya. Itu udah sarapan dan sebagainya, berarti jam 6 sampai jam 7, berarti 7, 8, 9, 10, 11, 12. Karena kuat dia istirahatnya duhur. Udah 6 pelajaran. Istirahat sampai jam 1, berarti 2, 3 ya. Asar istirahat lagi. Setengah jam lah ya, setengah 4, berarti setengah 5, setengah 6. Setengah 6 itu maghrib itu baru dapat 10 pelajaran ya. Katakan kemudian setengah 6 itu dia maghriban sampai setengah 8 lah ya, makan dan sebagainya itu ya. Lalu kemudian tambah 2 lagi, setengah 9, setengah 10. Setengah 10 baru selesai. Dan itu beliau lakukan selama belasan tahun ya. Itu. Lalu kemudian beliau faqih ya. Sebentar. Faqad barakallahu ta'ala lahu fil waqti wa razaqahu taufiq ya. Betul, Allah betul-betul melimpahkan keberkahan pada waktu beliau. Nah, beliau jomblo ya. Beliau tidak menikah, tidak sempat menikah ya. Ishtahara bil ilmi waz zuhdi wal wara. Beliau dikenal sebagai orang yang alim, jelas. Yang kedua wara, sangat hati-hati kepada yang haram. Yang ketiga zuhud, dia menikmati dunia sedikit saja. Yang keempat nasihah, sangat suka meluruskan orang ya. Bahkan penguasa, penguasanya itu takut karena dia termasuk ulama yang tidak pernah mendapatkan tunjangan dari penguasa ya. Kemudian intahat lahu riyasah fil fiqh syafi'i. Pada zaman itu ulama terbesar Syafi'i adalah beliau. Jadi di alam semesta saat itu yang bisa kita lacak dalam sejarah itu terbesar beliau. Dan beberapa temannya, termasuk di temannya itu ya Sultanul Ulama namanya itu adalah Izzuddin bin Abdissalam, yang kitabnya oleh Gus Baha sering diajarkan. Nah, yang namanya Syajaratul Ma'arif itu ya. Karena kasih rosyam, beliau banyak puasa. Qalilat ta'am, sedikit makan. Jadi kalau nggak puasa pun makannya sedikit. Maka nggak kaget kalau usianya pendek ya, meninggal usia
45. Lam yakhtalif ahadun fi solahihi. Tidak ada yang mengatakan beliau buruk. Semua sepakat orangnya memang solih. Takwanya juga, dan kemudian kasih sayangnya kepada manusia, serta kualitas dari karya-karyanya. Huwa min akabiri al-ulama li madhab asy-Syafi'i. Ulama terbesar, termasuk ulama besar madhab Syafi'i. Imam Ghazali itu besar. Tapi dalam urusan hadis dan fikih beliau di atasnya. Ya, Imam Ghazali itu besar, belum bicara filsafat, belum bicara kalam, belum bicara tasawuf. Tapi kalau sudah bicara ilmu fikih dan hadis, beliau di atas Imam Ghazali. Tawalla masyikhata daril hadis di Dimashq. Beliau menjadi pemimpin sebuah kampus namanya Darul Hadis di Damaskus pada masanya. Ya, di antara kitabnya Arba'in Nawawiyah jelas, yang kedua Al-Irsyad fi Usulil Hadis. Ini bukan untuk pemula. Syarah Sahih Muslim, ya, ini termasuk yang terbaik adalah karya beliau. Kemudian Bustanul Arifin dalam fikih. Riyadhus Shalihin itu kondang di mana-mana dipakai. Saya punya kawan orang Inggris namanya Adam, dia orang Leeds, turunan Pakistan. Tanya, di sana ente kurikulumnya ikut mana? Deobandi itu India. Sebenarnya bagi silabusnya, ya ketemunya kitab ini juga. Padahal India itu madhabnya Hanafi, dipakai di Inggris yang kayak gitu. Kitab yang dipakai tetap ini. Azkar, ya, kitab doa-doa, kitab zikir-zikir itu termasuk yang babonnya itu kitab Al-Adkarnya beliau. Al-Minhaj fikih, Raudhah juga iya. Majmu' Syarhul Muhadzab itu babonnya fikih madhab Syafi'i, itu namanya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Itu sakmene. Lek maca kapan, Bu? Nah, paling enggak harganya 2 juta ini segini itu. Ya, itu. Dan sebagainya ya. Beliau meninggal di bulan Rajab. Rahimahullah, semoga Allah merahmatinya dan Allah izinkan kita untuk mengutip ilmu-ilmu beliau yang bisa kita gunakan untuk meluruskan hati, pikiran dan perbuatan kita. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.